Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Malam hari ini kita akan bersama memulai ibadah bersama keluarga Ibu Yohana Sidandi. Karena itu mari jemaat kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, bait pertama, indahnya saat yang teduh. Kebaktian kita bersama keluarga Ibu Yohana Sidandi jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sekali lagi kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 372 bait pertama, Inginkah kau ikut Tuhan? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Kita satu dalam doa pembacaan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami boleh diperkenankan untuk menjalani hidup dalam setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Dan malam hari ini kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan. Secara online kami boleh akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu kami akan buka dan renungkan pada malam hari ini bersama keluarga Ibu Yohana Sidandi. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun pemberitaan firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus pula yang akan memampukan kami untuk
menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat pertama dan kedua. Yohanes pasal 15 ayat pertama dan kedua. Lembaga Alkitab memberi judul Pokok Anggur yang Benar. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya ulangi, saya bacakan sekali lagi. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikian pembacaan kita. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan siang dan malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari 2 ayat bacaan kita malam hari ini, kita akan merenungkannya dengan sebuah tema hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada malam hari ini lewat pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama dan kedua. Tuhan Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Pada perenungan firman Tuhan saat ini kita akan membahasnya tentang apa itu pokok anggur yang benar. Yesus ingin supaya murid-muridnya menjadi orang percaya yang setia dan terlebih harus berbuah. Jadi bukan hanya kesetiaan, tapi harus berbuah, harus nampak. Hal demikian disampaikan oleh Yesus dalam perjamuan malam sebelum menuju ke Taman Getsemani. Yesus berbicara tentang pokok anggur. Dalam bacaan kita dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Mengapa Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya? Saudara-saudaraku, tujuan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya agar supaya setiap ranting harus melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dan setiap ranting harus dibersihkan. Yang dimaksudkan dibersihkan dalam bacaan kita ialah bersih dari sakit hati, bersih dari rasa dendam, bersih dari akar pahit, bersih dari kemarahan, bersih dari kebencian. Dan mengapa harus dibersihkan? Tujuannya supaya ranting itu bisa berbuah, bisa bertumbuh, bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam buku pedoman hidup kita
sangat jelas dan lengkap tentang ketetapan-ketetapan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Buku pedoman hidup kita adalah Alkitab. Inilah pedoman hidup kita. Inilah buku pedoman hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika benih firman yang didengar jatuh ke tanah yang subur, maka ia akan berakar, ia akan bertumbuh, dan ia akan berbuah. Buahnya itu akan dirasakan, akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun demikian banyak orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak berbuah. Hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, namun hidupnya menunjukkan buah yang jauh dari harapan yang sebenarnya, atau buah yang sama sekali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan prinsip ajaran Tuhan atau ajaran firman Tuhan. Kan miris kalau kita mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, tetapi pola dan tingkah laku hidup kita jauh dari harapan, jauh dari kehendak Tuhan. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa setia, taat, bahkan senantiasa menunjukkan karakter-karakter kita sebagai murid-murid Kristus dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Tuhan Yesus berkata, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Saudara yang dikasihi Tuhan, buah yang dihasilkan merupakan tanda dari pohonnya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen dapat dilihat, dapat tercermin dari buahnya. Jadi orang dapat melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus kalau kita bisa nampakkan lewat kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, lewat tutur kata dan tindakan kita sehari-hari. Lalu mengapa ada orang Kristen yang tidak berbuah? Dan bagaimana agar kita dapat berbuah? Saudara yang dikasihi Tuhan, penting kita ketahui bahwa menghasilkan buah merupakan tanda bahwa suatu pohon itu hidup. Suatu pohon itu bertumbuh dan suatu pohon itu sudah dewasa atau sudah matang. Artinya kita memang betul-betul merespon panggilan hidup kita sebagai orang-orang percaya, atau kita melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, entah kondisinya baik atau tidak baik. Namun ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, maka kita harus menjalaninya. Maka kita harus setia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Selain itu, buah juga menyatakan jenis dari pohon tersebut. Buah yang kita hasilkan merupakan tanda sebuah
kehidupan. Buah yang kita hasilkan merupakan tanda sebuah pertumbuhan, tanda sebuah kematangan dan jenis-jenis buah. Ditambah lagi buah seorang Kristen yang menunjukkan sampai di mana derajat hidup orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana agar kita bisa menghasilkan buah yang sejati, yang sesuai dengan firman Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam bacaan kita bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah, supaya ia bisa berguna. Ia terus bersaksi, ia terus dinikmati, dapat menjadi berkat bagi semua orang. Karenanya itu harus dibersihkan sehingga ranting itu atau pohon itu bertumbuh dengan subur dan berbuah banyak. Manusia kadang memberontak kepada Tuhan ketika apa yang kita idamkan berbeda yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya mengambil orang yang paling kita cintai, mengambil orang yang paling kita sayangi, atau mengambil barang-barang yang menurut kita sangat berharga, lalu memberikan hal-hal yang paling sulit dalam hidup kita. Bahkan kadangkala cara Tuhan seringkali berlawanan, seringkali berbeda dengan logika dan pemikiran kita manusia. Tetapi justru cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Kita kadang berbeda pendapat. Terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, berbeda yang Tuhan berikan. Tetapi itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau menguji, Tuhan mau melihat bagaimana respon kita. Apakah kita mau menerimanya? Apakah kita mau mensyukurinya ketika yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Itulah Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah berserah sepenuhnya, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhanlah yang memproses kita. Tuhanlah yang membentuk kita. Sehingga semakin hari kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat, yang berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang Kristen harus berbuah karena hal ini menunjukkan bahwa kita hidup. Kita sedang berproses untuk memperjuangkan hidup kita di dunia ini. Kalau hari ini kita mengaku sebagai pengikut-pengikut Yesus, maka kita harus menjadi murid-murid Yesus yang setia, yang taat, dan terlebih harus berbuah. Sebab percuma kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan kalau kita tidak nampakkan lewat tutur kata dan tindakan kita dalam perjalanan kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai seorang Kristen harus punya hubungan yang intim, harus punya hubungan iman yang kuat dengan Tuhan. Karena jika kita ingin menjadi buah yang baik kepada orang lain, maka semuanya harus dimulai, semuanya harus bermula dari diri kita sendiri. Karena itu, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan biarkanlah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan menguasai hidup kita, membentuk kita agar kita bisa hidup dan berbuah dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaminkan firman Tuhan, sekaligus kita menyatakan ungkapan syukur lewat persembahan, dan sambil persembahan dikumpulkan, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait pertama, hidup kita yang benar. Dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari jemaat kasih Tuhan, kita satu dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Kami boleh diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini benar-benar mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang terus berbuah dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam situasi dan kondisi apapun. Kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kesempatan yang Tuhan beri. Malam hari ini kami boleh bersekutukan dengan keluarga orang tua kami, Ibu Yohana Sidandi. Tuhan kiranya memberkati akan keluarga ini, memberkati orang tua kekasih kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan Oma dalam masa tuanya, dalam masa pemulihan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memberkati setiap kehidupan
anak-anak-Mu yang terus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi Oma kekasih dalam masa tuanya dan terlebih dalam masa pemulihan. Berkati makanan minuman yang dikonsumsi sehingga melalui semuanya itu Oma boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Berkati Ibu Yohan dalam mendampingi Oma, merawat Oma sehingga Ibu Yohan senantiasa diberikan ketabahan kesabaran dalam mendampingi Oma. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa bagi anak-anak dari Oma yang ada, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di tempat-tempat yang lain. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Tuhan yang senantiasa mengcover kehidupan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Sehingga mereka senantiasa dalam lindungan penyertaan Tuhan. Berkati juga mantu bahkan cucu-cucu Oma. Sehingga mereka senantiasa diberkati, mereka senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berdoa secara khusus buat anak kekasih Alan Daniel atas penyertaan Tuhan pada tanggal 16 November beberapa hari ini ia berulang tahun. Kami sungguh mengucap syukur atas pertambahan usia yang anak Alan Daniel boleh rasakan. Kiranya pertambahan usia yang ia peroleh ini, ia semakin diberkati Tuhan, ia menjadi anak-anak yang senantiasa setia, taat kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berkati keluarga besar Oma Sidandi dimanapun mereka berada, sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan. Mereka senantiasa diberkati Tuhan. Mereka senantiasa menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan Oma ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang senantiasa bersama dengan Oma siang dan malam, memberkati apapun yang ia lakukan, terlebih dalam masa tuanya, sehingga ia tetap setia mengiring Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, berdoa buat jemaat-Mu yang tetap setia dalam mengikuti ibadah secara online. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka dalam pekerjaan usaha, apapun yang mereka lakukan setiap hari. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa mengawal perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan dan mereka senantiasa menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka dalam masa tua. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan kiranya bersama dengan mereka, sehingga mereka tetap setia meskipun dalam masa tua. Berkati mereka dalam kelemahan tubuh, meskipun kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun Tuhanlah yang mengetahui, Tuhanlah yang senantiasa memberkati keberadaan mereka, sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan. Juga berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan hadir di setiap kehidupan mereka. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka, namun mereka senantiasa bersuka cita oleh sebab Tuhan senantiasa bersama dengan mereka dalam situasi dan kondisi apapun. Berkati anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, berkati anak-anak-Mu dalam pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di tempat-tempat yang lain.
Tuhan kiranya hadir memberkati mereka, memberkati studi mereka, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang tekun, rajin, bahkan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan yang akan mewujudkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi majelis. Tuhan kiranya memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kesehatan, bahkan hikmat, sehingga mereka senantiasa setia, mereka senantiasa bersatu hati dalam mengangkat tugas, tanggung jawab, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati mereka sehingga mereka senantiasa menjalankan tugas, tanggung jawab mereka. Mereka senantiasa bersatu hati untuk memikirkan yang terbaik untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah kami malam hari ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami yang sudah memberikan sehingga persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kelanjutan akan ibadah kami ke depan. Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, yang senantiasa memberikan hikmat, Tuhan yang senantiasa mengampukan setiap kami pelayan untuk mengatur dan menatanya dengan baik, sehingga semuanya berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 440 bait pertama, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus burung waktu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus burung waktu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita bersama keluarga Ibu Yohana Sidandi dan jemaat sekalian. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.